Saya tu kata pada mereka sekarang, kalau bukan buat mental, jangan main sosial. Jadi just fokus untuk pastikan disampaikan terus. Mereka faham. Jadi mereka kena faham macam mana tu nak manage expectation daripada Lagi-lagi, Malaysia tak mau terima kenyataan Indonesia wakil satu-satunya ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu semua tidak akan mengurangi kegantengan dan kecantikan kalian. Justru kalian sudah ikut membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia loh. Sudah? Kalau begitu, mari kita lanjut ke beritanya. Ya. Lagi-lagi, negeri jiran Malaysia kembali menunjukkan sikap yang tak mengenakan. Rasanya seperti deja vu setiap kali timnas Indonesia mencatat prestasi. Selalu saja ada komentar miring dari sebelah. Kali ini, prestasi gemilang timnas Indonesia U17 yang sukses lolos ke Piala Dunia U17 2025 sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara malah disambut dengan sindiran pedas dari Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin. Bukannya memberikan ucapan selamat, Datuk Hamidin malah melontarkan pernyataan sinis yang mencerminkan betapa sulitnya Malaysia menerima kenyataan pahit. Indonesia kini di depan. Indonesia bukan lebih baik dari Malaysia. Sampai kapanpun mereka tidak akan bisa lebih baik, ujar Hamidin tanpa ekspresi, seolah tak sadar bahwa fakta-fakta di lapangan jelas bertolak belakang. Iri dan tak mampu mengakui kelebihan. Memang kalau bicara soal sejarah, Malaysia selama ini cukup vokal menyebut diri mereka sebagai negara dengan sistem sepak bola muda terbaik di ASEAN. Berkali-kali mereka menyuarakan dominasi, menyebut bahwa mereka unggul di level U19, U23, bahkan senior. Namun realitanya, di Piala Asia U19 2025 ini, Malaysia bahkan tak lolos dari babak kualifikasi zona Asia Tenggara. Padahal timnas Indonesia U19 yang semula dianggap underdog, justru tampil luar biasa hingga melangkah ke perempat final. Sejak awal, skuad Garuda Asia tampil menggigit. Dipimpin oleh pelatih Nova Arianto, mereka tidak hanya menunjukkan semangat juang tinggi, tetapi juga strategi yang ciamik. Hasilnya, Indonesia keluar sebagai juara grup C setelah menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan sempurna. Catatan kemenangan timnas U19 di Piala Asia 2025. Indonesia 1-0 Korea Selatan. Laga pembuka yang menegangkan. Banyak yang meragukan Indonesia, namun gol sematawayang dari Fatir Fauzan berhasil membungkam sang raksasa Asia. Indonesia 4-1 Yaman. Sebuah pesta gol ditunjukkan timnas U19. Serangan demi serangan mereka lancarkan tanpa ampun. Tim Yaman dibuat kelabakan dan tak berkutik. Indonesia 2-0 Afghanistan. Di laga terakhir grup, Indonesia tampil dominan dan sabar. 2 gol yang lahir di masa injury time dari Fadli Alberto dan Zahbi Goli menegaskan kedalaman skuad muda Indonesia. Dengan hasil itu, Indonesia tidak hanya melangkah ke perempat final, tapi juga mengamankan tiket ke Piala Dunia U19 2025. Sebuah pencapaian historis yang pantas dirayakan. Satu-satunya wakil ASEAN yang lebih membanggakan dari seluruh negara Asia Tenggara yang turut berlaga di Piala Asia U19 2025, yakni Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Hanya Indonesia yang berhasil melaju hingga babak perempat final dan meraih tiket ke Piala Dunia. Thailand dan Vietnam harus menelan pil pahit di babak penyisihan. Thailand misalnya menjadi juru kunci grup A setelah dikalahkan Uzbekistan 1-4, dibungkam Arab Saudi 1-3, takluk dari China 0-2. Sementara Vietnam juga mengalami nasib sama. 3 hasil imbang di grup B, 1-1 melawan Australia, Jepang, dan Uni Emirat Arab, tidak cukup untuk meloloskan mereka ke perempat final. Hasilnya, Indonesia berdiri sendiri sebagai wakil ASEAN di panggung dunia. Respons Malaysia, malu tapi gengsi. Melihat fakta ini, publik Malaysia mulai gerah. Media lokal mulai mengangkat narasi miring, menyebut bahwa keberhasilan Indonesia hanyalah keberuntungan. Bahkan beberapa analis sepak bola Malaysia mengatakan bahwa sistem Liga Indonesia terlalu bergantung pada pemain asing dan tidak benar-benar membina bakat lokal. Tapi, benarkah demikian? Kalau memang sistem kita tidak baik, mengapa Indonesia bisa melaju sejauh ini? Kenapa justru Malaysia tertinggal? Komentar-komentar sinis, seperti yang dilontarkan oleh Datuk Hamidin, sebenarnya tidak lebih dari refleksi rasa frustasi.
Rasa iri yang diselimuti oleh ego nasionalisme semu yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa rival abadinya kini berada satu langkah lebih maju. Respon dari Indonesia buktikan di lapangan. Sementara itu, pihak PSSI dan pelatih Nova Arianto memilih untuk tidak menanggapi secara emosional. Dalam konferensi pers usai lolos ke perempat final, Nova mengatakan bahwa hasil ini adalah kerja keras para pemain muda yang pantas mendapat pujian. Kami tidak fokus pada komentar dari luar. Fokus kami adalah memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan melaju sejauh mungkin di Piala Dunia nanti. Momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Keberhasilan ini bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah simbol dari kebangkitan sistem pembinaan usia muda di Indonesia. Turnamen Elite Pro Academy, kompetisi usia muda yang digelar rutin, mulai menunjukkan hasil. Selain itu, kehadiran pelatih-pelatih berpengalaman dan dukungan pemerintah terhadap infrastruktur menjadi fondasi kuat. Kini, Indonesia tak hanya bicara soal potensi, tetapi juga realisasi. Publik Asia, prestasi Timnas Indonesia U19 tak hanya jadi sorotan di ASEAN, tetapi juga Asia. Banyak analis mulai menggarisbawahi bahwa skuad Garuda Asia adalah tim yang tak bisa diremehkan di putaran final Piala Dunia U20 nanti. Bahkan beberapa pemain seperti Fadli Alberto dan Zahabi Goli mulai dibandingkan dengan bintang muda Asia lainnya. Malaysia, saatnya introspeksi. Daripada terus melempar sindiran, bukankah lebih baik Malaysia berkaca dan memperbaiki sistem mereka? Dunia sepak bola bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling konsisten membuktikan di lapangan. Timnas Indonesia U19 telah membuktikan bahwa kerja keras dan strategi jangka panjang bisa membuahkan hasil. Kini tugas berat menanti di panggung Piala Dunia. Tapi apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti, Indonesia adalah kebanggaan ASEAN. Apa tanggapanmu Sobat Garuda? Sudah siap dukung timnas kita di Piala Dunia U19? Entah apa yang sebenarnya mendasari sikap para negara tetangga Indonesia belakangan ini. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka kompak menyudutkan, meremehkan, bahkan secara terang-terangan menjelekkan timnas Indonesia, terutama kelompok umur U19 yang baru saja mencetak sejarah, resmi lolos ke Piala Dunia U19. Suatu pencapaian luar biasa yang menjadi kebanggaan nasional, tetapi justru membuat panas dingin beberapa tetangga. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini, Indonesia sedang menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Setelah timnas senior sukses mencetak sejarah lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kini giliran timnas U11 yang membuat heboh dengan keberhasilan mereka menembus Piala Dunia U19 2023. Sebuah prestasi yang bukan hanya layak diapresiasi, tetapi juga dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, apa daya? Ketika satu bangsa bersorak, bangsa lain justru menunjukkan wajah cemburu. Mulai dari Malaysia, Vietnam, hingga Thailand, mereka seperti kompak tidak terima dan justru merendahkan prestasi Indonesia. Malaysia-Indonesia tak pantas masuk Piala Dunia U11. Pernyataan paling mengejutkan datang dari Datuk Hamidin Mohd Amin, sosok penting dalam sepak bola Malaysia. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan bahwa Indonesia tidak layak tampil di Piala Dunia U19. Indonesia sungguh tidak punya kualitas untuk tampil di Piala Dunia. Negara kami lebih pantas, bahkan dengan pemain pelapis kami. Jika kami bertemu di satu ajang, Malaysia akan mempermalukan Indonesia U19. Mereka hanya besar mulut, ujar Hamidin tajam. Pernyataan ini sontak mengundang reaksi keras dari netizen Indonesia yang merasa bahwa ucapan tersebut bukan hanya tidak pantas, tetapi juga menunjukkan rasa iri yang mendalam. Vietnam, Indonesia hanya beruntung. Sikap serupa datang dari utara. Perwakilan sepak bola Vietnam menilai bahwa lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U19 bukan karena kualitas, melainkan faktor keberuntungan semata. Selama ini, Indonesia sering jadi bulan-bulanan tim kami. Keberhasilan mereka kali ini hanya karena faktor keberuntungan dan momen. Mereka tidak memiliki konsistensi seperti Vietnam, ucap seorang pejabat sepak bola Vietnam dalam wawancara lokal. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Indonesia saat ini justru tampil solid dan agresif, tak bisa dianggap remeh. Thailand, Raja ASEAN tetap kami, bukan Indonesia. Thailand juga tak ketinggalan. Dalam sebuah pernyataan resmi, Federasi Sepak Bola Thailand menyatakan bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai wakil terbaik ASEAN. Seluruh dunia tahu, Raja ASEAN adalah kami. Jadi kalian harus paham, Indonesia tidak pantas masuk ke Piala Dunia U19.
kualitas mereka selalu kalah dibanding Thailand. Ujar perwakilan Thailand. Padahal faktanya, Indonesia kini berada satu langkah di depan dalam sejarah sepak bola kelompok umur, sesuatu yang belum tentu bisa disamai oleh Thailand dalam waktu dekat. Prestasi yang patut dibanggakan. Semua sindiran, hujatan, dan pernyataan merendahkan itu langsung terbantahkan oleh performa luar biasa Timnas U17 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang juga berperan sebagai jalur menuju Piala Dunia U17 2023. Yuk bantu share berita ini biar makin banyak yang tahu kebanggaan kita. Dan tentu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena kalian keren banget dan sudah ikut jadi bagian sejarah sepak bola Indonesia.